Terima kasih sudah menonton video dari materi saya. Itu saja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani Putri dari Universitas PGRI Banyuwangi, angkatan 2021, Prodi Bimbingan Konseling dengan NIM 2186-2010-1701. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan konseling Adlerian. Didasarkan pada teori kepribadian yang dikembangkan oleh Alfred Adler, seorang psikolog Australia pada awal abad ke-20. Teori Adlerian menekankan pentingnya lingkungan sosial dan pengaruhnya terhadap perkembangan individu. Perkembangan konseling Adlerian bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah mereka dengan memperkuat rasa harga diri dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Pendekatan konseling Adlerian dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk konteks individu, keluarga, dan kelompok. Pandangan terhadap manusia, hakikat manusia. Adler berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Manusia adalah makhluk yang menyimpan interest sosial yang sangat dalam. Evolusi dalam pemikiran Adler adalah sebuah perubahan yang mengikuti struktur teori yang dibuatnya, sehingga merupakan refleksi tentang perilaku manusia. Diawali dengan sebuah penggabungan yang meningkatkan pada manusia yang menghasilkan sebuah pergabungan yang meningkatkan pada manusia yang menghasilkan sebuah agresi sebagai makhluk. Berdasarkan paradigma tersebut, Adler mengembangkan teori secara ringkas disajikan sebagai berikut. Yang pertama, individualitas sebagai pokok persoalan pemilihan individu. Psikologi Adler memiliki harapan yaitu agar dapat menekankan keyakinan bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat dipecah. Yang kedua, kesadaran dan ketidaksadaran. Pemikiran sadar menurut Adler adalah apa saja yang dipahami dan diterima oleh individu serta dapat membantu sebuah perjuangan yang nantinya akan mempercapai keberhasilan. Adler memandang unitas atau kesatuan kepribadian yang terjadi antara kesadaran dan ketidaksadaran. Yang ketiga, dua dorongan pokok. Di setiap individu memiliki dua dorongan pokok yang mendorong serta melatar belakangi segala perilaku, yaitu yang pertama dorongan kemasyarakatan dan dorongan keakuan. Dorongan kemasyarakatan merupakan hal yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan orang lain. Yang kedua itu ada dorongan keakuan, yaitu mendorong manusia bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat, perjuangan ke arah superior. Individu memulai hidupnya dengan kelemahan fisik yang menimbulkan perasaan inferior. Perasaan ini yang kemudian akan menjadi pendorong agar dirinya bisa sukses dan tidak menyerah pada interioritasnya. Adler berpendapat bahwa manusia memulai hidup dengan dasar kekuatan perjuangan yang diaktifkan oleh kelemahan fisik neonatal. Yang kelima, gaya hidup, style of life. Menurut Adler, setiap orang memiliki tujuan.
merasa inferior, berjuang menjadi superior. Namun, setiap orang berusaha mewujudkan keinginan tersebut dengan gaya hidup yang berbeda-beda. Adler menyatakan bahwa gaya hidup adalah cara unik dari setiap orang dalam berjuang untuk mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh yang bersangkutan dalam kehidupan tertentu di mana mereka berada. Yang keenam, minat sosial. Minat sosial adalah bagian dari hakikat manusia. Dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang. Kemudian ada filsafat dan asumsi dasar. Asumsi dasar dari psikologi individu adalah kita hanya dapat berpikir, merasakan, dan bertindak yang berhubungan dengan persepsi kita terhadap tujuan kita. Oleh karena itu, kita dapat sepenuhnya dipahami hanya dengan mengetahui tujuan dan tujuan yang sedang kita kejar. Karakter kunci yang membedakan pendekatan psikoanalisis dengan pendekatan lain. Yang pertama, pendekatan tentang manusia. Pendekatan konseling Adlerian ini melihat manusia sebagai makhluk yang membawa potensi negatif, sehingga sering disebut sebagai aliran pesimistik. Hal ini berbeda dengan pendekatan psikoanalisis yang menganggap manusia sebagai manusia yang membawa potensi positif. Yang kedua, struktur kepribadian. Psikoanalisis mengungkapkan bahwa manusia memiliki struktur kepribadian yang terdiri dari 3 aspek min apparatus, yaitu ID, ego, dan superego. Sementara itu, pendekatan konseling Adlerian tidak secara khusus membahas struktur kepribadian, tetapi lebih fokus pada reaksi, emosi, dan gaya hidup manusia yang berkaitan dengan keyakinan dasar. Kemudian ada 3 konsep kunci terapi Adlerian mencakup yang pertama kompleks inferioritas, yang kedua kompleks superioritas, yang ketiga gaya hidup. Baik, itu saja video yang sudah saya sampaikan dalam materi konseling pendekatan Adlerian ini. Mohon maaf jika saya salah kata ataupun salah ngomong, belebet juga. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.